Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, Imam Masjid Ustadz Muhammad Yasri, ayah bunda, hadirin hadirat, abang kakak, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita hamba Allah yang selalu dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Subuh ini saya akan menyampaikan salah satu kitab yang sering dibacakan oleh ulama kita dan sering disampaikan di beberapa pesantren-pesantren. Nama kitabnya Sulamut Taufiq. Pengarangnya Syekh Abdullah bin Husain. Sulamut Taufiq itu, Bu, sulam itu artinya tangga. Nah, ini masjid kita kan 2 lantai, pasti ada tangganya. Tak mungkin tak ada tangganya. Hebat betul orang sini langsung naik ke atas kan? Ada tangganya. Sulam tangga. Taufik udah jadi bahasa Indonesia. Billahi taufik wal hidayah, kalau MC bilang kan. Sampai-sampai nama orang pun Pak Taufik. Aduh, Pak Taufik sih kau. Taufik tuh, kita itu butuh taufik Allah, inayah, mengharap taufik Allah, anugerah dari Allah. Maka sulam, mendapatkan anugerah Allah itu mesti melewati beberapa anak tangga. Gak akan mungkin orang itu langsung mendapatkan secara instan kalau tidak memenuhi atau melakukan anak tangga. Seorang sarjana, Bu, dia dapat gelar sarjana mesti melewati beberapa proses anak tangga. Mulai dia sarjana, mulai dia kuliahnya semester 1, semester 2, lalu dia seminar proposal, kemudian dia sampai sidang skripsi, barulah dapat wisuda, dapat ijazah dia. Nah, jadi ijazah itu, Bu, bukti bahwa dia sarjana. Makanya anak ibu kalau misalnya udah sarjana ada ijazah mesti dipoto. Orang gara-gara ijazah sekarang heboh satu Indonesia nih, Pak. Makanya mesti dipoto. Ini ada salah satu kepala daerah di Provinsi Riau nih digugat gara-gara apa? Gara-gara enggak ada ijazahnya. Jadi sekarang penting ijazah itu. Makanya kalau Bapak yang sudah kuliah ada ijazahnya mesti dipoto. Kenapa? Karena Bapak dapat ijazah itu melalui beberapa anak tangga yang prosesnya dilakukan. Nah, makanya untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala mesti melalui beberapa anak tangga. Maka disebut dengan Sulamut Taufiq. Syekh Abdullah bin Husain ini, Ibu Bapak yang Allah muliakan, beliau menulis bab satunya tentang anak tangga mendapatkan anugerah Allah. Ternyata di situ beliau sampaikan tentang tauhid, rupanya, Pak. Tauhid. Apa kata beliau? Yajibu 'alal mukallafina fi dukhuli Islam 'alal mukallaf. Yajibu, kalau udah dibilang yajibu itu wajib. Wajib bagi orang Islam yang mukallaf. Tahu Bapak mukallaf itu, Pak? Bukan muallaf, Bu. Beda muallaf sama mukallaf. Kalau muallaf orang yang masuk Islam.
Sekarang ada orang Pak udah 5 tahun dan 10 tahun masuk Islam disebutnya mu'alaf ya kerja. Apa Ustaz? Biar dapat zakat dia. Orang yang mu'alaf tuh orang yang barusan ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang disebut dengan mu'alaf. Tapi kalau udah 5 tahun, udah 10 tahun, enggak mu'alaf lagi namanya, tapi udah muslim namanya itu. Di mu'alaf itu kami di Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman itu ada tuh pembinaan mu'alaf. Ada aja orang masuk Islam. Di An-Nur tuh setiap hari Jumat disaksikan oleh umat Islam ada orang masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dia, disaksikan oleh jamaah, maka pada saat itu disebut dengan dia mu'alaf. Allafa qulubuhum. Hatinya sudah berpaling kepada Islam. Nah, maka yang punya rezeki, berinfaklah sama dia. Kasih sama mu'alaf tersebut. Supaya apa? Supaya si mu'alaf ini kuat imannya dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun, supaya dia tidak kembali ke agama asalnya. Nah, itulah makanya kita berinfak mu'alaf. Tapi kalau mukallaf itu beda, Bu. Mukallaf itu siapa? Ada 2 syaratnya. Pertama, orang yang sudah baligh. Balik itu apa? Bukan balik kanan, Pak. Balik itu orang yang laki-laki, maaf ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basahnya itu bukan ngompol, tapi mimpi basahnya keluar air mani, yang laki-laki. Yang perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Nah, itu namanya baligh. Anak SD sekarang, ibu yang perempuan ada di berita sudah keluar darah haid dia. Berarti sudah baligh dia. Nah, kalau yang laki-laki dia sudah keluar air mani, itu namanya baligh. Cukupkah sampai di sini? Belum. Ada yang kedua. Setelah dia baligh, orang mukallaf itu dia mesti berakal. Bukan orang gila. Ada orang yang udah baligh tapi gila, maka dia tidak dihukumi sebagai orang mukallaf. Orang yang sudah mukallaf, maka dia sudah wajib melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu mukallaf. Tapi kalau satu saja, Bu, orang mukallaf ini tidak ada dalam diri dia, maka dia tidak disebut dengan mukallaf. Contoh tadi saya sampaikan, dia sudah baligh, tapi dia orang gila, maka dia tidak dibebankan hukum. Makanya kemarin saya nggak sengaja waktu ngajar di UIR di Jalan Kaharudin Nasution itu lewat orang gila yang tanpa busana. Orang yang waras, orang yang normal menghina, menjelekkan orang yang tak berakal. Maka orang yang waras ini dapat dosa. Yang orang gila nggak dapat dosa. Kenapa? Karena dia tidak dihukumi dosa. Jadi orang gila itu tidak dihukumi dosa, Bu. Tapi hebatnya orang gila di Indonesia ini bisa nyoblos. Itu hebatnya orang gila Indonesia ini kan. Teman saya kerja tuh di RSJ Tampan. Bilang Ustaz Sumdi kemarin waktu Pilpres di sini nyoblos. Siapa warga nyoblosnya? Orang-orang sini. Gitu. Terus yang menang siapa? Yang menang nomor 0. Tidak rahasia menjaga kode etik jurnalistik kan. Hebat orang gila Indonesia bisa memilih nomor 01, 02, 03. Yang menang 0 itu telah menang kan. Ada pula orang gila di Indonesia ini hebatnya bisa menentukan mana ustadz, mana tak ustadz. Nah, bisa aja, Bu. Itu kemarin kejadian masjid teman kita di Paripurna Al-Falah. Jalan Sab 3, Sab 2, Sab 1 ditusuknya imam kami. Ditangkap sama warga. Pas tangkap warga langsung dibuat. Ternyata orang itu ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Nah, itu hebatnya orang gila Indonesia itu kan. Bisa membedakan imam masjid mana tak imam masjid. Yang saya herannya pula makmumnya diam-diam aja dia. Kan ada CCTV. Lewat Sab 3, lewat Sab 2 santai aja makmum. Makanya bapak, ibu kalau sholat tuh buka mata, jangan ditutup mata. Ya mak sholat tutup mata. Biar khusyuk Ustaz. Khusyuk tuh tak tutup mata, buka mata. Makanya Nabi itu ketika sholat disuruhnya sahabat tuh buka mata. Karena masjid zaman Nabi dengan sekarang beda. Kalau sekarang yalah tertutup Pak kan, ada AC. Kalau dulu tuh tiang pelepah kurma aja, terbuka alam gitu. Maka kalau sholat mesti buka mata supaya kalau ada binatang berbisa yang lewat, ya udah batalkan. Jangan aku lagi sholat, mudah-mudahan binatang ini tak menggigit aku. Ini gigitnya nanti tuh.
Kalau gigit kan aku sahid gitu. Iya, tapi ya tetap kita mencegah juga. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya di Ar-Rahman itu kan masjid itu kan lewat akses ke mihrab tuh. Di sini ada mihrab Ustaz nih. Saya sampaikan ketika pelaksanaan sholat mesti ditutup pintu akses ke imam. Karena kalau dibuka orang lagi sholat dia lewat akses ini. Ini kan akses VIP namanya Pak. Mihrab nih kan. Tak sembarang orang lewat mihrab nih. Kalau tak dia pengurus masjid, dia imam masjid. Dua itu aja. Kalau ada orang awam yang main di mihrab nih, curiga orang. Maling kok kata orang kan. Nah, mesti dikunci. Kenapa? Karena nanti khawatir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka orang gila tidak dihukumi kepada dia beban, baik itu dosa maupun pahala. Nah, kalau seseorang sudah mukallaf, dua ini Ibu Bapak yang Allah muliakan, maka dia sudah wajib melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Alhamdulillah saya rasa Bapak Ibu yang ada di masjid ini udah mukallaf lah nih kan. Bapak kau udah maaf udah mimpi basah loh. Udah mimpi basah ya kan. Ibu kau udah maaf udah keluar darah haidnya kan. Udah mukallaf gitu. Terima kasih Zeb. Jangan diperpanjang Pak. Nah, kalau udah mukallaf barulah kita dibebankan hukum. Maka hukum itu Ibu Bapak yang Allah muliakan, dia bisa. Jadi hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Hukum itu kalau dia kena 5 ini, apakah wajib, apa haram dan seterusnya, hukum ini dibebankan kepada orang mukallaf. Jadi kalau ada sesuatu nama, dia tidak dibebankan hukum. Maka sangat heran saya kalau ada orang, ini tadi malam maulid Nabi kan, ada orang mengatakan maulid itu hukumnya haram. Maulid itu tidak ada hukum Pak. Dia hanya nama saja. Dia tak ada hukum. Namanya maulid, tulisan nama maulid. Kunci mobil, nama aja kunci mobil. Dia tak ada hukum. Benda dia. Jadi maulid itu tidak ada hukum Pak. Yang ada hukum adalah orang yang melakukan maulid itu. Bisa dia dapat pahala, bisa dia dapat dosa. Bisa Ustadz maulid itu dapat dosa, bisa. Itu kemarin tahun lalu di daerah Jawa kejadian. Dibuatnya acara maulid Nabi di panggung lapangan terbuka, lalu berjoget-joget orang di situ. Itu kemarin viral, marah Habib Novel kan. Berhenti semua acara ini kata dia kan. Kalaulah Rasulullah hadir di majelis ini, marah Rasulullah. Kenapa? Kok kayak gini acara maulid? Saya sebagai keturunan Nabi, darah saya ini mengalir darah Nabi. Habib itu kan garis keturunannya Nabi kan. Malu saya melihat acara ini. Jadi bisa orang maulid itu berdosa Pak, bisa. Tapi maulid Nabi yang dilakukan Masjid Paripurna Darul Aman tadi malam itu bertaburan pahala. Maka aneh kalau ada orang mengatakan maulid itu haram hukumnya. Bid'ah dia, masuk neraka dia. Yang paling panas siksa nerakanya ustadz yang ceramahnya. Itu herannya saya. Jadi maulid itu tak ada hukum. Bedakan maulid sama mauludnya. Maulid itu tanggal lahirnya. Sementara maulud orang yang lahir tuh. Yang lahir itu siapa? Yang kita ingat tuh memperingatinya Nabi Muhammad. Tanggalnya maulid namanya. Tapi kalau maulud itu orangnya. Ayat kata Nabi, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu lahirnya dalam keadaan suci. Jadi nggak boleh ada orang yang mengatakan anak haram. Tapi Ustaz, emang anak haram? Dia tuh Ustaz, kenapa? Dia tuh hasil zina tuh Ustaz katanya. Yang haram itu Bu, perbuatan orang tuanya dahulu. Anaknya suci. Jadi tak boleh. Makanya saya kalau di kampus ada 3 dosa yang sering terjadi di kampus. Yang sering terjadi. Maka kami bilang 3 dosa besar. Pertama pembulian. Sering dibully anak-anak. Yang mana anak-anak ini kalau nggak dia maaf-maaf ekonominya menengah ke bawah. Atau dia ada maaf-maaf tidak normal. Atau misalnya dia ada sedikit cacat. Itu kan sering dibully. Itu yang kemarin di medsos itu. Anak yang membunuh ibunya. Ternyata anak ini setelah dicek di sekolahnya sering dibully. Tahu dibully? Kalau bahasa lainnya perundungan. Dibully dia dimasukin di RSJ.
Habis itu dikeluarkan dia di rumah. Ketika ibunya sholat, dibacoknya ibunya. Dan dia santai-santai aja. Saya lihat di Instagram, santai-santai aja anaknya. Nah, dia itu tidak dihukumi beban. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Makanya Bapak yang Allah muliakan, bahaya orang-orang sering membuli itu. Fatal hukumnya. Nah, makanya ketika seseorang itu sudah dihukumi dia beban, maka dia itu kena yang namanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, kembali ke tadi. Maka maulid itu dia tidak ada hukum. Yang hukum itu orang yang melakukannya, Nah, itu. Maulud yang lahir tadi. Nabi yang kita peringati. Nah, anak itu yang namanya Nabi Muhammad SAW suci. Anak bapak ibu suci juga. Tak diboleh dibilang anak haram. Terus Ustaz, ada pula dia maaf-maaf non-Islam. Maka ibu dan ayahnya yang membuat dia non-Islam. Nah, paham Bapak Ibu ya? Jadi tak boleh dibilang anak itu anak haram. Terus yang kita lakukan tadi malam itu bertaburan pahala nggak? Iya. Contoh, tadi malam kita peringati maulid. Maulid ini nggak ada hukum, tapi Bapak Ibu dapat hukum. Apa dia? Pertama, di masjid Bapak Ibu melakukan maulid, betul nggak? Iya, di masjid Darul Aman. Di masjid Bapak Ibu dapat pahala pertama. Apa pahala pertamanya? Dapat pahala itikaf. Yang kedua, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya lihat di spanduk, Ustadz Hamdani yang baca Al-Qurannya dapat pahala 2 dah Ibu. Apa dia? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ibu bapak yang dengar baca Al-Quran dapat pahala. Yang bacanya tentu dapat pahala juga. Nah, udah berapa dah pahalanya? Gara-gara datang memperingati maulid. Dan 2 pahalanya. Yang ketiga, Habib penceramahnya ceritalah tentang perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam, berdarah-darah dia. Diperjuangkan Islam kan. Tersentuhlah ibu bapak mendengar ceramah Habib. Tak sengaja bapak ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapat pahala sholawat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, udah 3 dah pahala dah. Apa lagi? Yang keempat, pasti ada acara doa bersama kan? Berdoalah ustadznya. Ibu aminkan, bapak aminkan, dapat pahala kita doa. Ada 4 dah. Jadi satu momentum saja udah banyak bapak ibu melakukan. Kan bagus seperti itu. Kita ini ibu bapak yang Allah muliakan, hidup kita ini singkat. Karena singkatlah hidup kita ini, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Kalau kita bandingkan umat sebelum Nabi Muhammad, contoh umat Nabi Nuh Pak. Umat Nabi Nuh itu usianya panjang-panjang, 950 tahun. Ada yang mengatakan hampir 1000 tahun. Kalau usia mereka panjang-panjang Pak, amal ibadahnya banyak, wajar atau tidak? Wajar, karena usianya panjang-panjang. Umatnya Nabi Lut 180 tahun melakukan ibadah panjang dia dan banyak. Kalau ditimbang nanti di mizan Allah, wajar enggak amalnya banyak? Wajar, karena usianya panjang-panjang. Umat Nabi Nuh, Nabi Muhammad baina sittina wa sab'ina sanah, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau amal kita sedikit nanti Pak, wajar atau tidak? Wajar, karena usia kita pendek. Tapi ibu bapak yang Allah muliakan, Allah ingin memberikan reward juga. Amal kita walaupun usia kita ini pendek, tapi amal kita bisa menandingi amal umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Ramadan kemarin, 10 akhir Ramadan, iktikaflah bapak ibu di masjid nih. Ada kan program iktikaf kita kemarin kan? Ada. Iktikaflah ibu bapak di masjid nih 10 akhir Ramadan tuh kan. Ketika iktikaf, tiba-tiba di malam itu tanpa bapak ibu sadari turun Lailatul Qadar. Maka saat ibu bertahajud, berzikir, baca Al-Quran di malam itu, maka zikirnya, tahajudnya, baca Qurannya khairum min alfi syahr. Sama seperti mereka yang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kalkulasikan dalam hitungan tahun, itu jumlahnya 83,6. Kita genapkan 84 tahun. Maka pada saat itu berzikir kita,
bertahajud kita, sholat hajat kita, setara sholat hajat kita, sholat zikir kita, semuanya itu sama seperti yang beribadah 84 tahun lamanya. Itu khusus Allah berikan reward itu kepada umat Nabi Muhammad. Enggak sempat kami Ustaz 10 akhir Ramadan Ustaz itikaf. Kemana Bapak? Waktu itu mudik Ustaz. Baik, bulan Syawal, puasa Bapak Ibu di bulan Syawal 6 hari kan? Kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, thumma atsbahu, kemudian dia lanjutkan sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, apakah berturut-turut atau terpisah? Kana qasyamid dahri. Maka orang tersebut sama seperti puasa 1 tahun lamanya. 1 tahun berapa hari, Pak? 365. Maka puasa sunnah ibu Syawal itu maka sama seperti puasa selama 365 hari tanpa putus. Dan itu khusus Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Makanya di Kampar itu ada tradisi. Nama tradisinya Ai Ayo Onam. Hari Raya 6. Besar-besaran mereka buat acara. Mulai puasa tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8 mereka buat acara besar. Kemarin gubernur datang, makan godang dia. Setelah makan godang berziarah dia. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka baru saja sukses puasa selama 365 hari lamanya. Nah, itu khusus Allah berikan umat Nabi Muhammad. Gak sempat Ustaz kami puasa 6 kemarin Ustaz. Kenapa? Kacang tojin di rumah masih banyak Ustaz. Kue kaleng masih banyak Ustaz. Ya, lihat bulan Zulhijjah. Puasalah ibu kemarin bulan Zulhijjah, puasa Arafah namanya. Tanggal berapa Bu? 9. Makanya kemarin ada jamaah haji saya, dia WA. Saya waktu itu petugas haji 2022. Dia bilang, Ustaz kami mau puasa Arafah. Bu, saya bilang, yang puasa Arafah itu teman kita, saudara kita di tanah air. Di tanah suci kita wukuf, saya bilang. Jangan pula dipaksakan. Karena puasa Arafah itu sunnah, wukuf itu wajib. Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Kalau wajib kita lakukan, kalau sunnah kita lakukan, tapi kita meninggalkan yang wajib, baik atau tidak Bu? Enggak lah. Contoh, ibu tahajud tadi malam, bapak tahajud. Azan subuh jam 5 katakanlah kan. Setengah 5 tertidur. Bangun jam 8 pagi, baik atau tidak? Baik. Nah, inilah susahnya kalau belum sarapan nih kan. Ada sarapan Ustaz? Tahajud orang lama-lama bangun jam 2. Sholat tahajud dia, sholat hajat dia, sudah rakaat kan, sholat taubah dia. Setengah 5 tidur deh, bangun jam 8. Baik atau tidak Pak? Enggak lah, karena sholat wajib ditinggalkan. Walaupun dia sholat sunnah. Yang baik itu sholat tahajud dia lakukan, sholat subuh jamaah dia lakukan. Seperti Bapak Ibu sekarang. Kemudian apa lagi? Ada pula orang sering mentraktir orang. Lupa dia berzakat. Sementara bersedekah itu sunnah, wajib itu berzakat. Kami Ustaz udah wajib, udah berzakat Ustaz. Zakat apa? Zakat fitrah. Ya Allah, cuma zakat fitrah 2,5 kilogram. Kawan kok TPP-nya melebihi nisab. Emasnya bersepah kalau orang Melayu bilang. Banyak di rumah. Ini cuma zakat fitrah. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, maka ibu bapak yang Allah muliakan, yang baik itu sunnah dilakukan, yang wajib dilakukan. Puasa Arafah lah ibu bapak kemarin, maka pahalanya 2 tahun. Diampuni setahun yang silam dan diampuni setahun yang akan datang. Dan itu khusus buat Nabi, umat Nabi Muhammad. Padahal kita belum ada jaminan kan, usia kita belum bisa kita prediksikan 1 tahun yang akan datang. Maka ibu bapak banyak cara kita berlomba-lomba untuk mencapai mendapatkan pahala Allah di usia kita yang singkat ini Pak. Tak sempat kami kemarin puasa Arafah Ustaz. Masuk bulan Muharram, ada puasa, namanya puasa Asyura. Orang Pekanbaru buat tradisi, namanya bubur Asyura. Saya kemarin ceramah di Gobah, maghrib.
Ramai jamaah. Saya tanya Pak pengurus, kok nggak biasanya nih Pak ramai kok? Iya Pak Ustaz. Di sini ada acara apa? Bubur Asyura. Apa bubur Asyura itu Pak? Saya bilang. Saya nggak tahu kan tradisi itu kan. Ini Ustaz, kami tadi puasa Asyura. Oh, puasa Asyura itu asal katanya asyarah Bu. Wahidun satu, isnaini dua, salah satun tiga, gitu ngajar anak MDA kan. Arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sabaatun tujuh, samaniatun delapan, tis'ah sembilan, asyarah 10. Jadi Asyura itu puasa di hari ke-10 bulan Al-Muharram. Oh, bubur Asyura karena kami puasa Asyura Ustaz. Oh, jadi bentuk syukur kami karena kami sudah sukses puasa Asyura, dapat pahala diampuni dosa setahun yang lalu, maka kami bergembiralah dengan cara berbuka puasa pakai bubur. Maka disebut bubur Asyura. Jadi buka puasanya pakai bubur, Pak. Mau bubur kacang hijau, mau bubur ayam, yang penting bubur lah gitu. Ada dalilnya Ustaz. Nabi pernah berkata, berbuka puasalah dengan yang manis-manis. Kami buka puasa juga Ustaz dengan manis. Maksudnya kami pandang wajah istri kami yang manis tuh. Pandang juga. Jangan lupa minum teh kan gitu. Puasalah Ibu Asyura kemarin. Dapat pahala, diampuni dosa setahun yang lalu. Jadi banyak kita berlomba-lomba nih Pak, melakukan kebaikan. Termasuk tadi malam Bapak Ibu memperingati Maulid. Kita nih Ibu Bapak yang Allah muliakan, saya punya mahasiswa semester 2 udah meninggal kena serangan jantung. Jadi saya bilang sama mahasiswa, kami Pak Ustadz masih muda Ustadz, panjang Ustadz. Kalian jangan bilang belum ada jaminan usia kita nih, saya bilang. Orang dulu serangan jantung tuh biasanya diderita sama orang-orang tua, biasanya gitu dulu kan. Tapi sekarang penyakit-penyakit yang diderita orang-orang tua dahulu sudah ada kena kepada anak muda. Serangan jantung. Kemudian kemarin viral di medsos. Anak SMP apa SMA atau SD itu. Udah cuci darah deh. Ada kan kemarin kan? Di video lah sama orang. Kata-katanya hari ini. Apa kata dia? Mumpung masih muda, jangan biasakan makan makanan junk food, kata dia. Masih ingat itu? Tahu junk food? Junk sampah food, makanan sampah. Makanan sampah itu maksudnya makanan cepat saji. Jadi ibu bapak jangan biasakan minum yang cepat saji itu. Yang merek-merek cepat saji itulah. Kalau mau beli, coba lihat biasanya di market itu kan ada tertulis komposisinya. Lihat Bu, kalau punya anak, jangan biasakan anak kasih minuman yang cepat saji itu. Lihat komposisinya. Kalau tertulis sugar, gula, itu tinggi kadarnya 20 sampai 25 gram, maka jangan kasih ke anak. Karena nggak sekarang dirasakan, nanti yang dirasakan. Anak kecil sekarang sudah kena cuci darah. Padahal cuci darah itu bukan cuci pakai rinso Bu, enggak. Cuci darah itu kalau nggak di cover BPJS itu mahal loh. Nah, kalau penyakit seperti itu biasa diderita sama orang tua, sekarang anak kecil pun sudah derita. Nah, maka nggak ada jaminan Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu melakukan perbuatan yang selalu kita mengejar pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering Pak lihat orang-orang yang wafat itu dalam keadaan yang baik-baik. Itu yang kemarin viral kan, seorang ojek online namanya almarhum Afan Kurniawan. Sekali lagi walaupun sudah dipecat itu anggota Polri itu. Walaupun dia pecat, diprotes pula dia kan, marah pula dia kan, tetap hukum harus ditegakkan. Tapi karena ini qadarullah Bu, qadarullah karena udah takdir, anak itu udah meninggal. Saya melihat dari sisi lain. Dari sisi lain. Apa dia? Saya perhatikan Afan Kurniawan nih Pak, meninggal di malam Jumat. Disolatkan di hari Jumat, didoakan satu Indonesia. Kan begitu kan Pak? Malam Jumat dia kan ditabrak kan? Meninggal dia malam Jumat, disolatkan di hari Jumat. Itu saya lihat saudara-saudara kita
komunitas ojek online mengantar jenazah Afan Kurniawan. Ramai Pak di Jakarta itu. Teman dong saya, ya Allah, kita kan rindu meninggal tuh diantar orang ramai kan. Diantar orang ramai di hari Jumat dan didoakan orang Pak. Sampai-sampai kami di Ar-Rahman sholat gaib kami. Tak kenal kami sama Afan Kurniawan tapi sholat gaib kami. Di An-Nur sholat gaib orang. Nah, itu baru di Provinsi Riau. Di Jakarta banyak orang sholat gaib. Artinya didoakan ini anak. Hebat ini, luar biasa. Harum namanya pasca meninggal dunia kan. Sekali lagi kita tetap turut berduka cita. Tapi karena ini qadarullah, kita lihat apa amalan dia kan. Saya bacalah di komentar netizen kan Pak. Taulah netizen ini kan bukan maha benar netizen dengan segala komentarnya kan. Netizen ini sekarang intel terbaik. Berita terbaik itu ada di netizen sekarang kan. Jangan percaya berita online. Berita tuh netizen, komen netizen bacalah tuh kan. Saya senang baca komen netizen kan. Ternyata anak ini dia, saya baca kolom komentar tuh, tulang punggung orang tuanya. Dan dia berbakti sama ibunya. Oh, inilah amalan dia, didoakan satu Indonesia. Berbakti dia sama ibunya. Makanya ketika Pak Anies Baswedan datang, menangis ibunya, senangis-nangisnya. Anakku udah meninggal Pak, katanya. Karena memang anak ini tulang punggung. Maka meninggalnya baik. Walaupun ditabrak tapi kan baik, syahid dia tuh. Ada yang saya baca kolom komentar, dia meninggal dalam keadaan ngantar orderan. Artinya kan sedang bekerja Pak. Ibu, kalau suami ibu bekerja, itu lagi syahid dia tuh. Doakan semoga bang engkau dapat rezeki banyak, pulang dengan selamat. Nina jangan pulang abang omel aja, wajah-wajahmu kusam aja. Doakan Bu. Kenapa? Karena suami itu lagi berjihad dia tuh. Bukan berjihad di Palestina enggak, mencari nafkah tuh kami itu berjihad gitu. Maka didoakan. Jadi tulang punggung. Ya kan kita rindu untuk wafat itu yang baik-baik Pak. Contoh lagi Ustadz Yahya Waloni kan meninggal saat khutbah Jumat di hari Jumat. Padahal dia mantan pendeta, mantan rektor Universitas Kristen Pak. Artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidup kita ini nggak tahu kapan. Nggak ada yang tahu Pak. Maka cara untuk supaya wafat kita dalam keadaan baik, inilah cara kita Pak. Ini kan ikhtiar kita. Bapak sedang itikaf, mendengarkan kajian subuh. Ini ikhtiar kita supaya wafat kita dalam keadaan baik-baik. Saya nggak mendoakan cepat meninggal, enggak. Tapi kita nggak tahu meninggal kita tuh gimana caranya. Maka karena kita nggak tahu, lakukan yang baik-baik. Bukankah petuah kata-kata orang dulu mengatakan kalau kau bermain sama tukang parfum maka akan kecipratan wanginya. Kalau kau main sama ahlul maksiat maka kecipratan maksiatnya. Itu yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada polisi yang menggerebek salah satu kos. Ternyata di situ ada pesta narkoba. Digerebeklah sama polisi. Ada anak di sekitaran kos tersebut lagi main handphone. Main handphone, di dekat itu main handphone. Dibawa juga lah sama Pak polisi. Apa nih Pak? Bawa. Saya nggak ngakuin apa-apa. Jelaskan di kantor polisi. Enggak lah kalau dijelaskan di kantor polisi. Lama urusan itu kan. Artinya jangan bermain-main di ranah yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, yang kita lakukan subuh ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ikhtiar kita Pak. Ikhtiar kita supaya kita melakukan yang baik-baik agar wafat kita dalam keadaan baik. Nah, makanya di dalam kitab Sulamut Taufiq saya baca Bapak Ibu. Luar biasa ya. Anak tangga kita untuk mencapai anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ditanamkan apa dia? Nilai ketauhidan. Makanya kalau saya baca Al-Qur'an Luqman, kan ada surah Luqman. Luqman itu kan punya anak. Dia bilang anaknya, "Ya bunayya." Apa ajaran pertamanya? La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Syirik, beda Pak ya, syirik sama sirik. Ini beda nih Bu. Syirik menyekutukan Allah. Sirik itu contoh. Ibu mau pakai emas di tangan kirinya 1 kilo, tangan kanan 1 kilo. Datang kalau sebelah. Pasti mas imitasi itu, palsu tuh. Padahal mas asli itu. Ada 1 kilo aja, 1 kilo berat kali 1 kilo kan, segram gitu kan. Ibu baru beli mukena,
Tengok temu kena tuh. Apa-apa kena banyak itu di pasar bawah. Sirik namanya itu. Apa sirik bahasa Indonesia Raya ini? Dengki nih loh. Dapat motor baru. Nah, tengok tuh, pasti hasil korupsi tuh. Apa-apa. Nah, itu sirik namanya. Tapi kalau syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Mengatakan Allah sama dengan makhluknya. Mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki di langit, bersemayam di arash, maka sudah jatuh kepada kesyirikan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mukhalafatul lil hawadisi. Maka ibu bapak yang Allah muliakan, kalau punya anak, tanamkan nilai tauhid yang pertama. Cara menanamkan nilai tauhid yang pertama, kenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenalkan anak kepada Allah, salah satunya ajarkan anak itu sholat secara jamaah. Karena saya senang kalau acara maulid, tadi malam saya maulid, ya kan, di Siak. Senang saya Bapak Ibu yang Allah muliakan kalau ada anak-anak di masjid itu. Kenapa? Kalau masih adalah anak-anak di masjid itu, berarti masjid ini insya Allah 20-30 tahun yang akan datang masih berdiri kokoh. Siapa yang melanjutkan masjid ini untuk memakmurkan anak-anak inilah Pak? Ada masjid itu udah tutup. Kenapa? Nggak ada isinya lagi. Cobalah Bapak kalau jalan di perbatasan-perbatasan daerah tuh. Saya kalau pergi ke Siak, pergi ke Pakning, saya lihat ada masjid udah tumbuh rumput tinggi Pak. Nggak ada lagi yang mau memakmurkan. Maka Bapak Ibu kalau ada anak di masjid misalnya ribut, jangan dibentak dia. Ingatkan dengan lembut. Anak itu ada 3 dalam Islam. Ada namanya sobi. Sobi itu yang baru lahir. Nah, anak seperti ini jangan bawa ke masjid. Ibu di rumah aja lah. Maaf, ibu susuilah dia di rumah. Jangan bawa dia di masjid. Ada yang kedua, anak itu kategorinya mumayyiz. Mumayyiz itu belum balik. Yang ketiga balik. Balik itu yang saya sebutkan tadi. Maaf, sudah mimpi basah. Mimpi basah bukan ngompol, tapi keluar air mani. Yang balik ini kalau belum sholat, boleh orang tua memukul dengan pendidikan. Tapi jangan kalau dipukul keras-keras kan. Ingatkan dia karena dia sudah dibebankan hukum. Dia tinggalkan sholat, dosa dia. Tapi ada anak yang mumayyiz. Ini yang sering di masjid tuh. Yang lari-lari itu mumayyiz tuh. Mumayyiz itu belum keluar air mani, tapi dia sudah tahu membedakan mana minum teh, mana minum air putih. Tahu dia tuh dah. Mana handphone, mana tak handphone, tahu dia tuh. Itu mumayyiz tuh. Dia memang belum keluar air mani, tapi dia mumayyiz. Anak mumayyiz ini boleh sholat di masjid. Syarat ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Pertama, anak ini kalau ke masjid Pak, pakaiannya mesti suci dan mensucikan. Saya ulangi, suci dan mensucikan. Tidak cukup suci, tapi dan mensucikan. Apa bedanya suci dan mensucikan? Ada orang Pak pakai baju, kita lihat secara kasat mata, suci pakaiannya, bersih, betul? Tapi belum tentu mensucikan. Kenapa saya bilang belum tentu mensucikan? Maaf, misalnya celana dalamnya terkena najis. Maka kalau dibawa ke masjid tidak sah karena tidak mensucikan. Makanya kami di Masjid Ar-Rahman itu kami usul karena sama Pemko, toilet kami itu Pak, maaf tempat buang air kecilnya itu kan berdiri tempat buang air kecilnya. Itu fatal Pak bagi kita laki-laki. Saya cek tuh toilet laki-laki itu. Toilet perempuan nggak usah cek, enggak lah marah lah orang nanti kan kroyok lah saya nanti kan. Saya cek lah toilet laki-laki. Ada yang berdiri Pak, yang kloset berdiri itu. Itu kalau orang buang air kecil, terkenalah cipratan-cipratan air itu di sarungnya, di celananya. Lalu dia bawa sholat, kira-kira sah atau enggak Pak? Kenapa enggak sah? Najis. Secara kasat mata suci, pakaiannya bersih, tapi tidak mensucikan. Makanya hati-hati Pak. Saya lihat merek-merek tempat kloset itu kan merek-merek Yahudi semua kan. Standar Amerikan. Ada pula tempat buang air besarnya tak ada airnya Pak. Saya pernah tuh Pak di bandara, mana airnya? Adanya tisu. Oh ternyata ada Bu, di bolongannya itu ada tuh. Dia ada diputar sedikit tuh kan. Keluar detik gitu. Itu putarnya pelan-pelan aja tuh Bu. Pernah saya putar kencang, tung tembaknya kena basah celana saya, malu sendiri kan.
Ini macam-macam sekarang tempat kloset itu. Ada pula kloset itu buang air kecilnya pakai sensor. Pernah lah kawan ini kan, bukan saya. Diceknya mana tombol pencetnya itu kan? Tak ada. Lupanya dia alat sensor. Pergi orang ini barulah keluar dia. Ini kan merek-merek Yahudi ini Pak. Diciptakannya supaya kita tidak istinja. Makanya Nabi itu pernah jalan di salah satu pemakaman, berhenti, lalu sahabat bilang, kenapa engkau berhenti Rasulullah? Aku mau mengambil pelepah kurma yang basah, ditancapnya di sisi kuburan tersebut. Kenapa ya Rasulullah? Orang ini sedang disiksa. Kira-kira ya Rasulullah apa dosanya? Orang ini waktu hidup dia tidak istinja. Tahu tak istinja itu Pak? Tak becebok kalau orang kita bilang. Jadi tak becebok. Terus tak gimana Ustaz? Kalau ada kloset berdiri pakai sensor. Kalaulah sekiranya Bapak darurat, memang udah penuh tuh ruangan tuh. Saya kalau memang udah terdesak Pak, penuh pula ruangan tuh. Ya kan? Memang harus tempat kloset berdiri itu pakai sensor pula dia lagi. Coba Bapak ambil posisi paling ujung ke kanan atau paling ujung ke kiri. Itu trik saya tuh, itu teori saya aja kan. Kalau kita ngadap Pak, jadi alat sensornya ngira kita udah pergi. Kalau udah pergi pasti keluar airnya Pak. Itu trik saya. Jangan Bapak posisi tengah. Posisi tengah Bapak nanti Bapak hadap kiri ketahuan sama kawan apa kok kata dia kan, terkejut pula dia kan. Maka Ibu Bapak yang Allah muliakan, kembali ke tadi, kesimpulan kita adalah ketika orang sudah mukallaf, dia sudah dibebankan pahala dan juga sudah dibebankan dosa. Maka kita tidak mau dibebankan oleh Allah kebanyakan dosa. Tapi yang kita inginkan adalah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, sehingga yang kita cari itu adalah pahala Allah. Karena usia yang singkat ini, banyakilah pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nih Ustaz nih. Ada yang mau tanya disilakan Bapak Ibu. Saya minum teh dulu lah, mumpung hangat kan. Baik, Bapak Ibu para jamaah, Allah, jika sekiranya ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, kami persilahkan. Dan kami informasikan bahwa Ustaz Dr. Haji Mansuri ini adalah Ketua Masjid Badrullah Agung Rahmat Kota Pekanbaru. Bahwa alhamdulillah Ustaz juga sebagai dosen di salah satu universitas di Kota Pekanbaru. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa berkenaan dengan tema yang dijelaskan atau mungkin di luar itu juga ada yang bertanyakan, kami persilakan. Karena wangi lontong dah menyebar nampaknya ini, udah mau cepat-cepat Bapak Ibu ya. Kalau enggak ada kita tutup aja Ustaz ya. Kita tutup dengan doa sebelum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satamtah wa la mardan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ikhwanina wal mujahidina wal mustar'ifina fi biladi Palestin wa fi biladi Gaza wa Rafah wa fi biladil muslimin khassah Indonesia ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Masya Allah.